Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Indah Lestari akan mempresentasikan tentang latar belakang berdirinya Al-Irsyad pada mata kuliah Sejarah Kelembagaan Islam Indonesia. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas ialah profil singkat Al-Irsyad, awal berdirinya Al-Irsyad yang meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya Al-Irsyad, serta profil pendiri Al-Irsyad. Profil singkat mengenai Al-Irsyad. Jam'iyah Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah merupakan perhimpunan Islam nasional Indonesia yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori pada tanggal 6 September tahun 1914 atau 15 Syawal tahun 1332 Hijriah. Perhimpunan Al-Irsyad ini memiliki sifat khusus, yaitu berakidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Dan juga memiliki tujuan yaitu untuk memurnikan tauhid, ibadah, serta amaliyah Islam. Perhimpunan ini merupakan perhimpunan mandiri, yang artinya sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan organisasi politik apapun, serta tidak mengurusi masalah-masalah politik praktis. Poin pembahasan yang kedua ialah awal berdirinya organisasi Al-Irsyad. Sejarah berdirinya Al-Irsyad. Berdirinya Al-Irsyad berawal dari kedatangan Ahmad Surkati ke Indonesia yang dimaksudkan untuk menjadi pengajar di Jamiat Khair. Dari sekian banyak guru yang didatangkan, Ahmad Surkati inilah yang terlihat paling menonjol dan berperan dalam pembaharuan di Indonesia. Ahmad Surkati termasuk sosok yang disegani dan juga dihormati sebab pengetahuannya yang luas dan kemahirannya dalam ilmu agama. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan berubah menjadi perpecahan akibat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Surkati di Solo, yang menyatakan bahwa perkawinan antara perempuan syahid dengan golongan laki-laki non-syahid adalah sah. Dari fatwa inilah timbul benih-benih perpecahan di antara Ahmad Surkati dengan golongan syahid Jamiat Khair, yang membuat golongan syahid tersebut mulai tidak menghormatinya. Pada akhirnya Ahmad Surkati merasa dirinya diusir oleh golongan syahid Jamiat Khair dan beliau memutuskan untuk meninggalkan Jamiat Khair pada tahun 1914 Masehi dan bergabung dengan golongan non-syahid untuk mendirikan organisasi sendiri yang bernama Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah atau lebih dikenal dengan nama Al-Irsyad. Latar belakang berdirinya Al-Irsyad. Al-Irsyad, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, merupakan pecahan dari organisasi Jamiat Khair yang lahir akibat terjadinya suatu perpecahan antara golongan syahid dengan golongan non-syahid yang dipicu oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Surkati. Ahmad Surkati sendiri tampil sebagai tokoh pemikir baru dalam masyarakat Indonesia. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama manusia. Tidak peduli bahwa orang itu Arab atau tidak, Sayyid atau bukan, semua manusia sama, baik keturunan, harta, ataupun pangkat, tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jauh sebelum fatwa itu dikeluarkan, telah terjadi ketegangan di antara golongan-golongan tersebut. Karena sebenarnya Al-Irsyad ini lahir dan tumbuh ketika kondisi sosial masyarakat Indonesia masih terdapat diskriminasi terhadap beberapa golongan, terutama dalam kalangan masyarakat Arab. Masyarakat Arab yang datang ke Indonesia sendiri umumnya adalah berasal dari Hadramaut. Orang Hadramaut memiliki beberapa golongan yang dibagi menjadi 5, yaitu golongan Sada atau Syahid, golongan Qabail, golongan Masyayikh, golongan Masakin, dan golongan Abid. Dari semua golongan tersebut,
Golongan Syaid atau Sada inilah yang dianggap sebagai golongan yang mempunyai kedudukan yang paling terhormat. Diskriminasi yang telah mengakar inilah yang telah menimbulkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Salah satunya ialah pertentangan yang terjadi ketika Ahmad Surkati mengemukakan fatwa yang dikenal dengan Fatwa Solo. Ahmad Surkati yang dulunya disegani dan dihormati menjadi tidak dihormati oleh golongan Syaid Jamiat Khair akibat adanya fatwa itu. Sebab orang dari golongan Syaid itu menganggap bahwa fatwa yang dikeluarkan Ahmad Surkati merupakan penghinaan kepada golongan mereka yang merupakan golongan terhormat. Mereka pun menuntut kepada pengurus Jamiat Khair agar Ahmad Surkati mencabut fatwanya. Namun Ahmad Surkati menolak karena menurut Ahmad Surkati ini bahwa apa yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pemikiran Ahmad Surkati sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikir Muhammad Abduh. Ide-ide Muhammad Abduh yang mempengaruhi Ahmad Surkati adalah kembali kepada ajaran agama Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Seiring berjalannya waktu, golongan Syaid selalu melakukan perdebatan dengan Ahmad Surkati tentang masalah agama, sehingga membuat Ahmad Surkati memutuskan untuk keluar dari Jamiat Khair karena merasa dikucilkan, dan kemudian beliau mendirikan organisasi Jamiah Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah yang dikenal dengan nama Al-Irsyad. Poin pembahasan ketiga atau yang terakhir ialah profil pendiri Al-Irsyad, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Surkati Al-Khazraji Al-Ansori. Beliau lahir di desa Utfu di daerah Dunggula, Sudan. Lebih tepatnya di Pulau Arku pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Ahmad Surkati sangat mencintai pendidikan. Hal ini terlihat ketika masih anak-anak. Selain belajar Al-Quran, beliau juga belajar fikih dan tauhid yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Ketika beliau dewasa, Surkati mulai memperdalam pengetahuannya dengan melanjutkan studinya ke luar negeri, lebih tepatnya di Al-Azhar, Mesir. Beliau juga pernah tinggal di Madinah untuk mendalami ilmu agamanya, yakni ilmu hadis, tafsir, dan juga fikih. Kota Makkah juga pernah menjadi tempat beliau menimba ilmu dan mendapatkan gelar Al-Alamah, yaitu sebuah gelar sarjana dari bidang ilmu bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Atas luasnya pengetahuan serta kemahiran beliau dalam ilmu agama, akhirnya beliau mendapatkan permohonan oleh Jamiat Khair untuk mengajar di Indonesia. Beliau menjadi sosok yang dihormati dan disegani di Jamiat Khair. Namun sejak adanya perbedaan pendapat tentang hukum kafa'ah yang mengakibatkan hubungan di antara Ahmad Surkati dan pengurus Jamiat Khair memanas. Akibatnya beliau memutuskan keluar dari Jamiat Khair dan mendirikan Al-Irsyad pada tahun 1914 Masehi. Tahun-tahun setelahnya, beliau sebagai pendiri dan juga pemimpin Al-Irsyad berupaya melakukan pengembangan pada Al-Irsyad, dan juga beliau juga mengembangkan agama Islam di Indonesia. Namun pada tahun 1940 Masehi, Ahmad Surkati mendapatkan penyakit berubah sakit di bagian matanya, dan setelah melakukan 2 kali operasi pada matanya, beliau tidak bisa melihat lagi. Dan pada akhirnya 3 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 16 September tahun 1943 Masehi, Ahmad Surkati meninggal dunia dalam usia 69 tahun. Yang pada saat itu Indonesia sedang masa penjajahan Jepang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.